Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam kawan ngobas, ngobrol bahas farmasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ketua PDIAI Sumut, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Beliau menjabat sebagai Ketua PDIAI Sumut dan hari ini kita ajak ngobrol membahas masalah apa yang farmasi lakukan di masa pandemi, dan nanti sama-sama kita dengarkan dan kita diskusi bersama. Di depan saya ada Pak Agus Tama. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan coba, Pak, terkait Bapak kan sebagai Ketua PDIAI Sumut. Ya. Nah, di masa pandemi seperti ini, kira-kira menurut Bapak apa yang harus kita lakukan gitu, Pak? Sebagai apoteker dan organisasi IAI itu harusnya ngapain gitu, Pak? Baik, terima kasih pada moderator. Kita sama-sama ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 ini mulai ada di khusus Indonesia itu sekitar bulan Januari. Januari 2020 awalnya itu. Dan untuk kita Sumatera Utara itu mulainya awal Maret 2020. Saat itu saya secara pribadi, anak saya sendiri mengalami COVID ini sepulang dari tugas dari luar kota, dari Manado, Jakarta, Lombok. Tapi kita tidak tahu di mana beliau ini terkena COVID ini. Sampai di Medan tanggal 14 Maret, kemudian tanggal 15 pagi beliau ngobrol sama saya, maksudnya dia agak batuk, demam, kemudian hilang rasa. Hilang perasa. Nah, jadi saya sarankan cobalah dibawa ke Adamali untuk diperiksa. Tanggal 16 beliau diperiksa lah di Adamali, diambil semua tes darah. Ya tidak ada apa-apa. Tapi beliau tidak puas karena masih demam juga. Nah, kemudian tanggal 18 pagi beliau datang lagi ke Adamali, baru check up semua. Nah, setelah di check up langsung dokter spesialis parunya menahan beliau untuk diisolasi. Nah, disitulah baru kita tahu bahwasanya kalau sudah diisolasi kan ini kemungkinan suspek COVID-19 ini sudah ada. Seiring dengan sejalan waktu, saya coba konfirmasi ke kementerian, saya minta tolong untuk dipercepat di hasil swab untuk dapat kita ketahui. Tanggal 24 Maret baru kita dapat hasil swab, dan saya langsung ditelepon oleh mantan Dirjen P2P Dr. Anung, bahwasanya anak saya positif. Karena kita ketidaktahuan informasi tentang COVID ini, ya terus terang saya bilang ini kita memang dalam keadaan gamang lah. Apa sih COVID ini? Ya seluruh dunia juga baru nih, Pak. Baru ya. Karena yang kita lihat di video-video itu macam-macam, yang udah jatuh di pasar, yang di Wuhan segala macam. Wah, ini gawat kali, kayaknya mematikan ini. Ternyata setelah saya dapat informasi dari Dr. Anung, bahwasanya kalau tidak ada penyakit penyerta atau komorbid, ini sekira-kira DM, paru, kemudian PPOK, jantung, hipertensi, insya Allah survival rate-nya ini 90%. Alhamdulillah. Setelah saya ketahui itu, saya terus monitor via video call setiap pagi. Saya sarankan untuk tetap makan vitamin C. Kalau tidak ada, saya dropping dari luar, saya antar, kemudian oleh bantuan dari Pak Wagub juga ada saat itu memberikan
walet dan obat dari Arab. Itu langsung Pak Wagub memberikan. Meningkatkan sistem imun tuh Pak, salah satunya. Alhamdulillah tanggal 7 April beliau sudah setelah swab 2 kali, beliau dinyatakan boleh pulang dan negatif dari COVID ini. Kumpul bersama keluarga lagi sama kami. Tapi karena kami tanggal 27 Maret lalu itu kami semua satu keluarga di swab, anak saya adiknya tanggal 8 itu positif. Positif lagi COVID ini. Swab udah Pak? Udah, itu hasil swab tanggal 27 Maret karena kami satu kelas kuliah ini dia kena COVID, jadi kami satu keluarga semua yang di rumah itu semua di swab. Hasil swab kami semua negatif kecuali Panji, anak saya yang nomor 4 itu positif. Dan saya karena saya sudah tahu itu informasi dari Pak Anung bahwasanya ini yang penting kita harus jaga imunitas. Jadi saya tidak sarankan ke rumah sakit, cukup saya isolasi di rumah. Isolasi mandiri. Jadi sudah mandiri. Saya berikan obat itu vitamin C setiap pagi setelah makan, kemudian siang 1000 ml lagi setelah makan, kemudian saya bantu obat dengan PCO, Virgin Coconut Oil. Kemudian setiap pagi saya jemur. Kebetulan memang cuaca di Medan sangat panas. Vitamin D tuh Pak ya? Ya, alhamdulillah tanggal 12 saya minta swab lagi orang dinas datang ke rumah dan keluar hasilnya tanggal 18 April sebelum kita puasa dan negatif hasilnya. Jadi dengan hasil itu tidak ada lagi dalam keluarga kami yang mendapat penyakit COVID ini. COVID ini kalau kita secara farmasis kita diminta untuk membantu gugus tugas, subgugus tugas oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan kita sudah melakukan itu, mengirim sejawat-sejawat yang ada di rumah sakit GL Tobing dan Mata Priska. Walaupun di rumah sakit lain tetap ada tenaga kita, karena walaupun dalam keadaan pandemi COVID ini seorang tenaga farmasis tidak boleh berhenti untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di pelayanan khususnya rumah sakit dan puskesmas. Ini tidak boleh berhenti karena kita memang dibutuhkan untuk mengatur tentang obat yang akan diberikan pada pasien-pasien nanti yang di tempat sarana pelayanan kesehatan ini. Jadi saya himbau kepada teman-teman semuanya bahwasanya tidak ada kata-kata terhenti oleh tenaga farmasi, karena organisasi profesi lain pun ikut terlibat habis seperti ID, PPNI dan yang lain banyak membantu di gugus tugas, dan kita tetap ikut dalam gugus tugas. Bahkan kemarin teman-teman dari ID memberikan 1 juta masker ke beberapa lokasi yang ada di Medan, baik yang Langkat di luar kota, dan kita tetap dilibatkan oleh teman-teman dari ID dan PPNI. Saya kira mungkin ini sementara. Kami kembalikan pada selain sektor pelayanan Pak, mungkin kan selama ini farmasi itu sebenarnya sudah banyak bergerak nih, di bidang produksi misalnya. Contoh ini Pak, hand sanitizer ini buatan IAI atau gimana Pak? Ya. Sebenarnya kalau kita jujur, urusan-urusan seperti APD, hand sanitizer ini urusan farmasis. Urusan farmasis. Ya, karena kan ini namanya, ini hand sanitizer ini kan untuk mengurangi atau mencegah kuman-kuman atau bakteri-bakteri, virus-virus yang ada dalam tangan kita untuk pembersihan lah. Di samping dari sabun, itu untuk biar mengalirkan. Tapi kita di saat COVID ini kita membuat ini untuk mengurangi harga pasar. Selama ini kan begitu ini COVID ini, banyak kawan-kawan yang lain memanfaatkan situasi COVID ini sehingga menjual hand sanitizer dengan harga yang sangat tinggi. Untuk itu kita coba membuat sendiri, kerjasama dengan pabrikan oleh apoteker Limianto untuk bisa membuat ini untuk menekan harga pasar sehingga masyarakat bisa terbantu nanti yang mendapatkan hand sanitizer yang buatan dari
pabrikan ya kerjasama sama IAI. Karena kalau kelangkaan itu akan menaikkan harga pasar ya Pak. Nah, jadi kita isi kekosongan, artinya nanti akan menekan harga pasar. Harga sanitizer yang sekarang kita tahu juga sudah mulai menurun ya. Nah, karena ketersediaannya sudah mulai banyak. Oke. Ke depan nih Pak, terkait penanganan corona, itu kan sudah mulai ada vaksin katanya Pak dibuat. Nah itu perkembangannya gimana sekarang Pak? Nah, vaksin ini kan sekarang ini sudah di tingkat uji klinis ya. Bahkan PPIAI pusat pun menggandeng dari Universitas Unjani ya, Pajajaran. Nah, Unjani Prof. Kerry bekerja sama Kepala Staf Angkatan Darat untuk dalam rangka membuat vaksin ini. Walaupun pemerintah sendiri melalui Bio-Farma telah membuat juga vaksin ini, kita belum tahu yang mana nanti yang duluan keluar hasil uji klinisnya. Dan bahkan saya dengar di YouTube bahwasanya Kasat menyiapkan tenaga sukarela dari prajuritnya untuk diuji coba sebagai untuk uji klinisnya. Uji klinis ya Pak. Nah, kawan-kawan dari Universitas Unjani ini dan PPIAI telah membuat satu vaksin. Dan sebenarnya vaksin ini memang dari apoteker. Nah itu Pak, saya belum pernah lihat tuh apoteker di televisi atau di YouTube menjelaskan ya. Vaksin ini sebenarnya kan harusnya apoteker yang paling mengerti nih Pak. Betul. Ya, namanya vaksin itu namanya ya untuk obat suntik lainnya itu kan yang membuat itu kan farmasi, apoteker. Karena ini masuk bidang ilmunya. Betul. Pemakaiannya oleh si dokter. Iya. Tapi kalau untuk obat sendiri itu disinilah tugas kita seorang farmasis. Sebenarnya di saat pandemi ini banyak tugas kita yang harus lakukan. Di pabrikan pun harus mencari bagaimana caranya menciptakan untuk vaksin tadi ini. Dan kawan-kawan dari Unjani supaya lebih duluan. Dan kerjasama sama Kasat tadi saya sampaikan. Di samping di tugas pelayanan tentu memberikan obat, memberikan segala macam yang ada di pelayanan, tapi di tugas industri harus sudah bisa memikirkan ke depan. Memang saat ini belum ada webinar khusus masalah vaksin. Udah banyak kita lakukan di webinar di Sumatera Utara nih, baik itu dari perguruan tinggi kemarin tuh Universitas Surinadin, kemudian dari Isparsi, itu kemudian dari IAI sendiri dan kawan-kawan lain, tapi belum ada yang membicarakan masalah vaksin ini sendiri. Sementara vaksin ini gawe kita. Dengan disiplin ilmu kita inilah kita bisa buat vaksin. Karena di industri research and development-nya itu ya orang farmasi Pak, yang bagaimana merancang vaksin yang aman dan tidak efek sampingnya tidak membahayakan gitu. Betul. Kira-kira program kerja apa dari PDIAI Sumut ini yang belum terlaksana Pak ke depan selama pandemi COVID ini? Apakah tadi webinar ini salah satunya termasuk nanti akan dilakukan gitu? Ya, kita kan banyak program kerja yang saat ini terkendala karena ya secara selama ini kita kan online aja, secara offline kita tidak bisa mengadakan kegiatan. Bahkan Maret lalu kita sudah rencanakan untuk pertama tentang ada seminar dari Isparsi dan coba rapat kita kerja pleno, tapi karena COVID terkendala. Jadi kita belum tahu tentang gambaran program yang akan rencana kita kerjakan untuk sisa kepengurusan sampai 2022. Tapi saat ini ada program kerja yang sifatnya incidental dengan OP-OP yang ada di Sumatera Utara. Kemudian saat itu ada yang leading sektornya dari PDUI dan PPNI ngajak kita untuk memberikan 1 juta masker di beberapa lokasi. Itu sudah kita ikut serta membantu teman-teman OP yang lain. Kemudian webinar. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, di kita sendiri belum ada yang membuat webinar tentang vaksin itu sendiri. Nah, bagaimana uji klinisnya, praklinisnya, ini harus ada. Maksudnya kita lah sebagai leader sektornya untuk membicarakan tentang vaksin ini. Saya berharap
kedepannya ada baik itu institusi perguruan tinggi maupun Isparsi dan lain-lain ataupun Prodis produksi dan distribusi dari Isparsis ya, membuat seminar webinar tentang vaksin. Inilah harapan kami. Jadi ini sudah coba kita sampaikan kepada ketua Isparsis yang baru untuk dapat melaksanakan ini. Nah, kemudian samping program-program kerja yang lain, saya kira sekarang ini kan yang lagi tren itu siap. Siap. Jadi siap ini ya alhamdulillah sudah berjalan walaupun dalam kondisi pandemi. Justru kondisi pandemi inilah diuntungkan kalau udah pakai akun kita. Pakai program ya Pak? Kalau kita selama ini kan manual, bagaimana kita menjumpai rekan-rekan yang ada di sekretariat? Tapi dengan ada program siap ini, terbantulah teman-teman yang mengurus, bagaimana mengurus dia mutasinya, mengurus tentang untuk SKP dia, untuk yang lainnya. Ini terbantu dengan adanya siap ini di saat pandemi ini. Dan kita pandemi COVID ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya. Nah itu pasti kita tidak tahu. Yang penting kita harus menjaga kita diri sendiri. Itulah imunitas diri dan protokol kesehatan tetap kita jaga dengan memakai masker, tentunya ya cuci tangan dan jaga jarak. Nah, ini kita tetap harus lakukan karena COVID ini tidak akan berakhir. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Makanya orang Jepang sendiri, saya kemarin baca di YouTube itu bahasanya mereka bersahabat sekarang sama COVID itu, bukan bermusuh lagi. Tidak bisa dilawan ya Pak? Tidak bisa dilawan. Nggak nampak musuhnya nih. Nggak ada musuhnya. Makanya perlu kita berteman sama COVID ini, tapi kita jaga imunitas diri. Saya kira itu. Tapi menarik Pak pembahasan terkait aplikasi siap, karena di era pandemi COVID ini kan kita nggak boleh kontak langsung nih, baik pengurus maupun anggota apoteker. Nah, jadi penggunaan aplikasi siap ini salah satu solusi ya Pak? Ya. Untuk mengurangi kontak langsung ya Pak? Karena saya rasa itu yang terbaik saat ini untuk pengurusan izin-izin tadi Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi kesimpulan Pak, hari ini kita pembicaraan kita terkait gimana sih farmasis itu menghadapi, bukan melawan ini, karena musuhnya nggak nampak. COVID ini nggak bisa kita lawan Pak. Kalau di Jepang tadi kata Pak Gustama itu berteman, berteman dengan COVID, kita jaga diri kita sendiri. Nah juga organisasi juga sudah menyiapkan program-program kerjanya untuk melangkah bersama COVID ini bagaimana. Nah itu mungkin bisa jadi masukan untuk kawan-kawan ngobas semua. Nah terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kegiatan podcast seperti ini kira-kira sangat baik untuk berbagi informasi nih, dikala kita tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung, seminar. Nah apakah podcast ini merupakan solusi gitu Pak di masa pandemi ini? Baik, ini program ini saya apresiasi karena gini, saat ini kita kan udah sulit kita mengadakan pertemuan yang sifatnya offline ya. Offline. Jadi dengan ada kegiatan seperti ini, ya teman-teman yang lain yang apoteker yang tidak bisa, yang bergabung sama kita bisa mendengarkan langsung. Nah inilah satu program yang dituntut oleh dengan teknologi kemajuan zaman sekarang ini harus ada. Yang selama ini mungkin ya periode lalu tidak terpikirkan, tapi saat saya sebagai ketua PDIAI saya bilang sekarang ini udah zamannya teknologi, informasi digital ya Pak. Digital perlunya adanya YouTube, perlu adanya di mana-mana, di medsos. Nah, kalau nggak orang tidak akan pernah tahu apa itu farmasis, apa itu apoteker. Iya betul Pak. Nah, tapi dengan adanya kegiatan seperti ini, saya apresiasi sangat. Saya senang betul bahasanya ini ke depan kalau bisa terus bergulir. Betul. Jangan sampai terputus sampai di sini aja. Nah, ini akan bertambah terus. Carilah narasumber-narasumber yang paham. Ya minimal kalau tadi kita sulit mengadakan webinar tentang vaksin, kita cari teman-teman dari fakultas, dari perguruan tinggi yang ngerti bicara tentang vaksin. Iya.
kita ajak duduk sama ya Pak. Sama. Saya kira kita di sini banyak guru-guru besar, banyak dokter, itu kan masa nggak ngerti deh masalah bagaimana tentang vaksin. Ini kan kalau tidak salah saya kan di lab steril itu kan lebih karena masyarakat awam juga banyak yang takut ya Pak, nggak mau divaksin, takut efeknya. Nah itu mungkin nanti bisa dikupas ya Pak. Ya. Jadi kan pengalaman saya di tahun 2018 lalu itu kan saat itu ada vaksin yang untuk anak sekolah yang ditolak. Saat itu kan mau kampanye itu, mau pemilu itu. Vaksin apa itu lupa saya. Flu burung? Bukan. Yang untuk anak SD itu. Saya ingat betul, saya masih pejabat tuh, masih kepala dinas. Saya coba, katanya vaksin itu ada mengandung yang haram. Oh. Ya, itu pengalaman saya. Jadi saya coba bicara sama MUI. Bahasanya saya sampaikan, memang vaksin ini belum ada yang halal. Bahkan Jepang sendiri saat itu membuat hanya untuk kalangan dia sendiri. Jadi memang inilah vaksinnya. Untuk penyakit apa itu? Aduh, lupa saya. Jadi penyakit ini kalau kita biarkan, kalau kita tidak vaksin anak-anak ini, nanti kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun mendatang bagaimana masyarakat kita di Sumatera Utara. Dan di Indonesia yang sangat kecil itu persentasinya, termasuk kita Sumatera Utara, sampai Aceh, Sumbar, NTB dan provinsi lain, kita termasuk yang 10 besar yang menolak, yang persentasinya rendah, tidak signifikan. Tapi kita Sumatera Utara ada juga kabupaten kota yang saat itu yang sampai 99%. Itu ada seperti kabupaten kota si Samosir di daerah Tobasa itu tinggi semua. Tapi untuk Medan angkanya itu betul di bawah 50% dan tidak bisa menutup. Akhirnya kami ada berapa orang tuh dipanggil saat itu ya, dipanggil Dirjen P2P. Saya jelaskan, ini kan masalah sulit kita menentang. Ini kan mau saat itu mau pilpres. Nah ini jadi ada nuansa politis yang saya bilang. Jadi tolong dihentikan dulu program ini. Nanti setelah pilpres silakan. Tapi saat itu tidak ada lagi program ini. Penyakit apa namanya itu? Dan ini sangat apalah yang rusak mata. Ya bisa kecatatan yang seumur hidup. Iya betul. Rubella. Vaksin rubella. Ini pengalaman saya. Begitu juga vaksin sekarang nih. Ya saya sampaikan bahwasanya vaksin ini kan memang sulit kita dapatkan dari bahan-bahan yang kalau menurut agama Islam itu halal. Belum ada ya seperti meningitis. Meningitis dulunya kan awalnya itu kan dari yang non halal. Tapi lama kelamaan sudah ada lah yang halal sehingga orang menghaji umroh aman. Begitu juga insulin dulu Pak. Insulin. Iya. Insulin awalnya itu kan non halal juga. Iya. Tapi lama kelamaan insulin itu jadi halal. Begitu juga vaksin dari ini. Makanya harus ada relawan yang mau bersedia di vaksin tentang yang disiapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi vaksin-vaksin itu yang dibuat dari hewan atau dari mana hewan yang non halal lah. Kalau bisa semua yang halal sehingga tidak meresahkan masyarakat. Saya kira itu. Oke. Terima kasih kita ucapkan pada Pak Agus Tama yang memberikan waktunya kepada kita. Kawan-kawan jangan lupa tonton terus podcast kita selanjutnya di Ngobrol Bahas Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.